Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Yoktaviani. Saya mahasiswa Preston Jakarta. Apakah benar Ibu adik dari Bapak Henry? Benar, Sus. Baiklah Bu, karena Bapak Henry baru dinyatakan sembuh dari rumah sakit jiwa dan juga baru keluar dari rumah sakit jiwa. Hari ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu dan keluarga yang berjudul peran keluarga dalam penanganan kekambuhan pasien gangguan jiwa. Kurang lebih 10 menit di rumah Ibu ya Bu. Bagaimana Bu, apakah Ibu dapat meluangkan waktu? Baik, Sus, dapat. Baiklah Bu, langsung saja ya Bu. Hari ini saya akan membahas mengenai pengertian gangguan jiwa, kemudian pengertian kekambuhan itu seperti apa, tanda-tandanya bagaimana, faktor-faktornya, dan juga peran keluarga itu sendiri dalam penanganannya. Baik Bu, sebelum memulai saya akan bertanya nih Bu, Ibu sudah tahu belum Bu pengertian gangguan jiwa itu apa? Belum paham banget sih, Sus. Belum paham ya Bu. Kalau begitu sebelum Bapak Hendri sakit itu tanda-tandanya seperti apa sih Bu? Dia kadang gini, Sus, suka ngomong sendiri, terus melukai diri sendiri, kadang juga melukai orang lain, Sus. Baiklah Bu, jika begitu langsung saja ya Bu, untuk lebih pahamnya kita tonton video mengenai peran keluarga dalam penanganan kekambuhan pasien gangguan jiwa ya Bu. Sus. Gangguan jiwa. Gangguan jiwa adalah gangguan dalam cara berpikir atau kognitif, kemauan, emosi atau efektif, dan perilaku atau psikomotor. Dan sedangkan itu gangguan jiwa menurut Departemen Kesehatan tahun 2002 yaitu kumpulan dari keadaan-keadaan normal baik yang berhubungan dengan fisik maupun mental. Kekambuhan adalah di mana gejala yang sama seperti sebelumnya kembali muncul dan mengakibatkan pasien harus dirawat kembali. Andri tahun 2011. Beberapa tanda dan gejala kekambuhan yang perlu diidentifikasikan oleh klien dan keluarganya. Yang pertama, klien menjadi ragu-ragu dan serba takut. Yang kedua, tidak ada minat. Yang ketiga, tidak nafsu makan. Yang keempat, depresi. Yang kelima, sukar konsentrasi. Yang keenam, sulit untuk tidur. Yang ketujuh, menarik diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekambuhan itu terjadi jika pasiennya kembali ke rumah sakit, kita dapat faktor yang pertama karena kepatuhan pasien untuk minum obat, yang kedua karena kurangnya dukungan keluarga, yang ketiga itu karena pemanfaatan fasilitas rumah sakitnya, faktor yang utama juga bisa karena lingkungan itu tersendiri. Peran keluarga dalam mencegah kekambuhan klien dengan gangguan jiwa. Salah satu faktor yang menyebabkan kekambuhan klien dengan gangguan jiwa diantaranya adalah keluarga. Ekspresi emosi yang tinggi dalam keluarga seperti bermusuhan, mengkritik, tidak ramah, banyak menekan dan menyalahkan dapat menimbulkan kekambuhan pada klien tersebut. Mendukung bagian perbaikan atau peningkatan kesehatan jiwa klien, melainkan menjadi stresor bagi klien yang merupakan stimulus munculnya kekambuhan klien. Hal yang harus dilakukan keluarga dalam perawatan pasien dengan gangguan jiwa. Yang pertama, memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu bantu dan perhatikan pemenuhan kebutuhan makanan dan minum, kebersihan diri, serta penampilan. Kedua, latih kegiatan sehari-hari, misalnya makan sendiri, cuci pakaian sendiri, serta membersihkan rumah. 3. Bantu komunikasi yang teratur. Terdiri dari 6, yaitu bicara yang jelas dan singkat, kontak atau bicara yang teratur, pertahankan tatap mata saat bicara, sabar, lembut, dan tidak terburu-buru, lakukan sentuhan dan belayan yang akrab, serta berikan pujian bila melakukan hal yang benar atau baik. Yang keempat, libatkan dalam kelompok. Terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, beri kesempatan nonton TV, baca koran, dengar musik. Kedua, sediakan peralatan pribadi, misalnya tempat tidur, lemari pakaian. Ikut sertakan klien dalam pertemuan keluarga secara teratur. Dan yang terakhir, ikut sertakan dalam kegiatan pengobatan kelompok, seperti permainan.
Baiklah Bu, tadi kan kita sudah menonton video mengenai peran keluarga dalam penanganan kekambuhan pasien gangguan jiwa. Mungkin dari Ibu ada yang masih kurang mengerti, boleh bertanya Bu. Iya Sus, saya mau tanya bagaimana cara penanganan tepat jika kakak saya mulai bicara sendiri lagi. Oh gitu ya Bu. Usahakan Bu Bapak Heru itu jangan sampai sendirian. Jadi kalau misalnya Bapak Heru udah mulai duduk sendiri atau menyendiri di kamar, boleh pihak keluarga terdekat, misalkan ibu sebagai adiknya ataupun temannya mulai ajak ngobrol. Terus jangan lupa ingatkan kepada Bapak Heru untuk minum obat tepat waktu. Terus jangan sampai Bapak Heru itu mengalami stres Bu, kayak misalnya dia mulai mendengar gunjingan-gunjingan dari orang sekitar itu jangan sampai. Ibu juga sebagai pihak keluarga harus memberikan dukungan untuk Bapak Henry untuk tetap semangat gitu ya Bu. Ada lagi Bu yang tanyakan? Tidak ada Sus, Tidak ada ya Bu. Ya. Baiklah Bu, karena tidak ada yang ditanyakan, sekarang saya ingin bertanya nih Bu sama Ibu. Dari video yang tadi kita tonton bareng-bareng, Ibu, menurut Ibu pengertian dari gangguan jiwa itu apa sih Bu? Gangguan jiwa itu menurut saya gangguan dalam cara berpikir, emosi, dan psikososialnya Sus. Kalau kambuhan itu apa Bu? Kalau kambuhan itu gejala yang sama muncul kembali. Kemudian Bu, tanda dan gejala muncul kambuhan itu apa saja Bu? Sebutkan 3 saja. Tanda dan gejala depresi, sulit tidur, dan menarik diri Bu dari orang lain. Kemudian Bu, faktor yang mempengaruhi kambuhan itu apa saja Bu? Faktor yang mempengaruhinya itu tidak tepatnya dalam meminum obat. Kalau tanda dan gejala kambuhan pada gangguan jiwa itu apa saja Bu? Menarik diri, susah tidur, dan depresi. Kalau misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi kambuhan itu apa saja Bu? Pasien tidak tepatnya dalam minum obat dan tidak ada dukungan dari keluarga. Kemudian Bu, peran keluarga dalam penanganan itu seperti apa Bu? Pasiennya harus dihindari dari stresor, selalu mengutamakan minum obat yang tepat, dan diberi dukungan keluarga secara penuh. Wah, Ibu hebat ya, sudah dapat mengingat semua materi yang tadi diberikan. Baiklah Bu, akhirnya kita simpulkan ya Bu. Jadi kesimpulannya adalah gangguan jiwa adalah gangguan cara berpikir dan emosi. Kemudian kekambuhan itu sendiri adalah munculnya kembali tanda dan gejala dari suatu penyakit. Nah, untuk tanda dan gejala dari kekambuhan pada gangguan jiwa itu yang pertama ada kekurangan nafsu makan, sulit tidur, tidak fokus, kemudian pasien itu mengurung diri, mulai depresi, dan juga mulai menarik diri. Kemudian faktor yang mempengaruhi itu yang paling utama adalah kurang disiplinnya pasien meminum obat, dan juga dukungan dari keluarga. Untuk peran keluarganya sendiri itu yang pertama adalah keluarga dapat selalu memberikan dukungan dan motivasi, kemudian juga keluarga dapat membantu klien dalam menghindari stresor. Baiklah Bu, pertemuan kali ini kita sudahi. Nanti bila Ibu misalnya ingin bertanya lebih lanjut kepada kami dari kami selaku mahasiswa, Ibu bisa bertanya melalui WhatsApp ya Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sus, waalaikumsalam. Terima kasih ya Sus.